Kabar Laura Mezani alias Loli akan diadopsi Razman Nasution sampai ke telinga Hotman Paris. Pengacara kondang ini terlihat terhibur dengan kabar tersebut. Hotman Paris diduga tidak menyangka Razman akan berpikir untuk mengadopsi anak dari Nikita Mirzani. Singkat dan padat, satu kata mulanya dilemparkan oleh Hotman Paris sebagai respon. Setelah menutup dahi dengan kepala saking tidak percaya atas kabar tersebut, Hotman Paris tersenyum. Hotman Paris kemudian menyinggung soal paras dari Laura Mezani yang disebutnya sebagai seorang cewek yang cantik. Meski begitu, Hotman turut menerangkan sudut pandangnya sebagai seorang kuasa hukum. Secara tersirat, Hotman Paris mengungkapkan prosedur yang tidak mudah untuk mengadopsi anak dan bisa melibatkan pengadilan. Hotman Paris sembari menegaskan jika Nikita Mirzani selaku orang tua Loli masih berperan penting. Razman hanya bisa mengadopsi Loli jika diizinkan oleh Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kuda laut, lu belajar konsep hukum dari mana sih? Belajar hukumnya di mana? Di tingkat PAUD, TKA apa TKB sih? Macem-macem aja nih kuda laut. Kelamaan temenan sama dugong sih. Yang namanya anak di bawah umur dan memiliki wali sangat tidak memungkinkan bila diadopsi oleh orang lain. Kalaupun mendapatkan izin dari walinya, butuh pengesahan dari pengadilan dan lain sebagainya. Tidak asal comot kayak makan bala-bala atau cireng atau sebelah. Macem-macem aja lu mah. Jadi kalaupun lu mengajukan ke pengadilan, dasarnya apa? Dasar awalnya aja harus ada izin dari emaknya atau walinya. Pirtinya ini, emaknya yang notabene walinya mengizinkan apa kagak? Belum tentu. Oh, di media emaknya udah mengizinkan. Itu cuman dicongornya doang. Hatinya mana ada emak yang bakal ngelepasin anaknya buat diadopsi sama orang lain. Toh emaknya masih punya kemampuan. Nah lo, pakai mikir apa kagak sih lu tuh kuda laut? Makanya jangan kebanyakan temenan sama dugong, makin gesrek kan. Nih kuda laut, daripada lu ngeribetin dan ngerepotin diri lu sendiri kalau lu ngadopsi si Loli, karena lu tahu emaknya kayak gimana, mendingan yang gampang aja, lu ngadopsi si Fadel aja. Kayaknya lebih gampang. Lagian emak bapaknya juga pasti ngizinin kalau diadopsi sama lu. Mendingan lu ngadopsi si Fadel aja. Orang tuanya bakal ikhlas lillahi ta'ala kalau diadopsi sama lu, ngurangin jatah makan sama ngurangin jatah skincare. Kalian tahu ya, kasus Loli di-up lagi. Media, please stop. Ini tuh makin ke arah yang gak bener, makin ngerusak anak-anak bangsa yang nonton, dan makin banyak orang gak penting yang ikut campur dalam permasalahan orang tua dan anak. Dari awal dia muncul di tahun 2024, aku tuh gak pernah komen apapun. Tapi statement dia yang kemarin aku denger tuh bikin aku kesel. Dia bilang gini, "Hey anak-anak di luar sana, jangan pernah takut sama orang tua. Jangan pernah takut bersuara. Seorang ibu aja bisa durhaka sama anak." Kalau lu digebukin, disiksa, lu gak disekolahin, lu gak diurus, gak dibeliin apa-apa, gak dikasih makan, itu baru boleh bersuara. Lah ini lu sekolah, dirawat, diurus. Kalau digalakin, dicerewetin ibu, dilarangin itu tuh wajar. Kalau lu lagi ada masalah sama ibu lu, jangan ngajak anak-anak di luar sana untuk ikut-ikutan terjun ke masalah ini. Dan ikut-ikutan jadi seperti lu. Gue jadi ibu aja gak mau anak gue kayak gitu. Amit, amit, amit. Dan buat orang tua yang ikut campur dalam masalah ini, biarlah ini jadi urusan ibu dan anak. Orang lain gak usah ikutan. Ngebahas tentang Loli, gak tahu ya, kayaknya aku tuh emang aneh deh, karena selalu pikiranku tuh berbeda dengan orang-orang lainnya. Kita tuh harus berbakti sama orang tua kita karena mereka sudah baik sama kita, bukan karena mereka ngelahirin dan ngebesarin kita. Karena yang mau kita ada di dunia ini itu bukan kita sendiri, tapi mereka kan, orang tua kita kan. Jadi kalau siap punya anak, ya siap melahirkan dan siap membesarkan juga. Jangan berharap anak lo bakal tunduk patuh sama lo kalau lo gak berbuat baik sama anak lo. Kalau masih sering dolim sama anak, jangan bilang coba anak doang yang durhaka. Banyak kok di dunia ini yang orang tua yang dolim sama anaknya. Banyak guys, aku pasti dihujat sih video ini. Coba ini aku hanya mengutarakan pikiranku doang. Aku baik dan baik dan
memuliakan orang tuaku itu bukan karena mereka melahirkanku dan membesarkanku, tapi mereka baik sama aku. Perkara melahirkan dan membesarkan itu adalah tugas orang tua. Jadi aku sebagai anak nggak ngerasa berutang budi sama mereka karena itu emang tugas mereka. Tapi aku berutang budi atas kebaikan mereka selama ini. Meskipun aku sudah bisa cari uang sendiri, sudah bisa menyelesaikan masalah sendiri, tapi yang tetap welcome ke aku itu tetap orang tua aku. Kayak semua orang lain tuh nggak se-welcome orang tua aku kalau aku lagi punya masalah. Nah, makanya aku sangat-sangat memuliakan mereka. Beda lagi kalau orang tua aku jahat sama aku, meskipun mereka ngelahirin aku, ngebesarin aku pasti bakal gak peduli lagi sama mereka. Seumpama orang tuaku jahat sama aku, tapi orang tuaku tuh sangat baik sama aku. Cuma ya biasalah ya, ada persatuan kecil-kecil. Cuma aku selalu membahagiakan mereka karena kebahagiaan mereka tuh nomor satu di aku, nomor satu di hidupku. Karena mereka juga menomorsatukan aku. Gitu ya guys. Jadi intinya aku berbakti sama orang tuaku itu karena orang tuaku baik sama aku, bukan karena orang tuaku ngelahirin dan membesarin aku. Karena ngelahirin dan membesarkan kita sebagai anak itu adalah tugas dan tanggung jawab orang tua. Jadi kita nggak perlu balas budi gitu ya guys. Silahkan di komen hujatan thumbnail. Apapun alasan kamu ya Loli, kabur dari rumah aman itu udah menurut saya kesalahan besar ya. Nikita Mirzani Mawardi itu mengambil kamu dari apartemen tersebut karena dia masih peduli dan masih merasa kamu anaknya, makanya dia merasa bertanggung jawab. Karena kalau mau ngomongin surga, kalau dia membiarkannya, surga itu akan bukan jadi tempatnya gitu loh. Jadi intinya apapun alasannya, anak remaja yang nggak tahu diri kayak kamu itu nggak ada pembenaran kecuali orang tua kamu memukuli kamu, orang tua kamu membuli kamu, orang tua kamu membahayakan kehidupan kamu. Di sini kamu malah dilindungi. Jangankan lu ya Loli, anak perempuan, anak saya laki-laki, dia nggak bisa dihubungin 2 jam aja, itu kosannya ya, apartemennya gue telepon security, gue suruh cari dia anaknya di mana, nggak taunya tidur. Apalagi lu yang perempuan. Anak saya laki-laki 18 tahun hidup di kota lain karena sedang kuliah, itu pun gue setiap hari harus ada komunikasi dan kasih tahu gue ada di mana anak itu. Jangankan dia, apalagi kamu, anak perempuan gitu loh. Karena kalau kamu atau kalian semua bukan seorang ibu, itu akan gampang banget ngomong bla 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 bla. Apalagi gini aja deh, kalau belum pernah punya anak remaja, gampang banget ngomongnya. Tapi kalau udah punya anak remaja, akan tahu apa yang dilakukan Nikita Mirzani itu adalah benar. Menurut kita para ibu-ibu yang memiliki anak remaja, karena kita ingin melindungi ya. Loli, yang pernah muda bukan kamu aja, saya tahu gimana rasanya berontak dari orang tua yang keras, tetapi you will be thank her one day. Kehidupan saya sekarang, kalau saya berontak dari orang tua saya nggak akan jadi saya sekarang. Banyak teman saya yang sudah gagal, tidak sempat selesai university, tidak sempat selesai high school. Kenapa? Ada yang jadi simpenan, you know lah, ada yang jadi simpenan apa? Ada yang, mohon maaf, hamil duluan. Ada yang kabur akhirnya jadi, ya. Karena anak remaja itu hanya emosi, gitu. Jadi dipakai ininya. Mau apapun itu alasan kamu, Loli ya, hormati ibu kamu. Apalagi dia adalah seorang single fighter. Not just a single parent, but single fighter. Cari duit sendiri, apa-apa sendiri buat kehidupan anak-anaknya. So, respect her. Kamu gak akan pernah tahu sebelum kamu pernah jadi ibu, apalagi sebelum kamu belum tahu bagaimana punya anak remaja. It's not easy. High
level responsibility. Jatuhnya anak adalah jatuhnya seorang ibu. Tapi kalau saya lihat di sini, kamu sibuk menjatuhkan orang tua kamu. Dosa, Loli.